Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang atlet tinju yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim ke-8 meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jombang. Sebelumnya saudara, atlet asal Bondowoso itu koma setelah dipukul KO lawannya di ronde ketiga. Atlet yang meninggal dunia tersebut adalah Farhad Mika Rahel Rianto, petinju berusia 15 tahun yang masuk dalam kelas 46 kg itu terdaftar sebagai kontingen Kabupaten Bondowoso. Farhad jatuh tersungkur pada ronde ketiga setelah dipukul KO petinju asal Kabupaten Blitar di gedung auditorium Universitas Darul Ulum pada Senin 11 September 2023 sore. Tim medis yang memeriksa Farhad mendapati petinju itu koma di atas ring dan segera membawanya ke IGD RSUD Jombang. Farhad dinyatakan meninggal dunia pada Selasa dini hari akibat pendarahan di kepala. Lalu dilakukan perawatan intensif di ICU dan pada jam 1 malam tadi malam mengalami penurunan kondisi dan jam 2:30 yang bersangkutan meninggal dunia. Ya karena mungkin karena dia merasa ronde 1-2 itu unggul, jadi mungkin terlalu dipaksa lah. Ini yang masalah ini yang kurang tahu persis apa, karena fisik sudah menurun terlalu dipaksa ini atau gimana kan, karena kalau sudah di koma itu berarti kan istilahnya sampai denyut tadi mungkin berhenti kan gitu ya. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jasad Farhad langsung dibawa ke rumah duka di Bondowoso. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, 3 bulan diburu pelaku sekaligus pemilik gudang pengoplosan LPG di Sidoarjo dibekuk polisi. Modusnya pelaku bersama 3 anak buahnya mengoplos LPG bersubsidi tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan menjualnya dengan harga lebih mahal. Tersangka adalah AS, warga desa Angkaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku diringkus polisi di sebuah penginapan di Kecamatan Pandaan, Pasuruan setelah 3 bulan diburu. Kepada polisi, AS mengaku berpindah-pindah lokasi menghindari kejaran. Ia bersembunyi di sejumlah tempat persembunyiannya di Malang dan Pasuruan. AS kabur saat polisi menggerebek gudang pengoplosan LPG miliknya di Sukodono 3 bulan lalu. Saat itu petugas hanya menangkap 3 anak buahnya, KM 45 tahun, SR 30 tahun, dan RP 27 tahun. Modus yang digunakan komplotan ini adalah dengan memindah LPG bersubsidi 3 kg ke tabung 12 kg dan menjualnya dengan harga lebih mahal. Ada 3 pelaku, yaitu saudara SR, saudara RP, dan saudara KM. 2 tersangka itu sudah diamankan dan 1 tersangka yang merupakan otak ataupun juga yang menyuruh mempekerjakan 2 orang itu saudara KM, waktu itu DPO. Dan alhamdulillah beberapa hari lalu berhasil kita tangkap yang bersangkutan setelah melarikan diri ke beberapa kota. Kalau dari pengakuannya sempat ke Malang, kota-kota lain, dan terakhir ditangkap di daerah seputaran Pandaan. Pelaku diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kantin sekolah negeri di Kabupaten Madiun disatroni maling. 2 tabung LPG 3 kg dan uang tunai belasan juta rupiah di Kota Raib. Pihak sekolah sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk kantin SMP Negeri 1 Ngelames Madiun dan membawa 2 tabung LPG 3 kg. Kemudian pelaku yang seorang diri kabur dengan memanjat tembok setinggi 2 meter di belakang sekolah. Pencurian ini baru diketahui anak pemilik kantin, Rulita, pada Senin sore. Saat itu ia bersama ibunya datang ke kantin sekolah usai berbelanja. Rulita kaget melihat dinding yang terbuat dari bahan kalsi board jebol. Saat dicek ternyata 2 tabung gas LPG dan uang tunai belasan juta rupiah di laci Raib. Itu kemarin tuh sekitar jam 4:30-an saya sama ibu habis belanja. Setelah belanja itu saya ambil kunci di rumah, kunci kantin. Kok tahu-tahu
kasibot yang belakang itu udah pecah. Ibu tapi nggak tahu posisi, saya yang tahu, terus langsung masuk, tak lihat kotak uang udah kosong dan posisi terbuka. Jadi saya pulang manggil bapak, ternyata ibu perasaannya nggak enak, ternyata tabung gas 2 hilang juga. Selain tabung gas apa aja? Sudah itu aja, sama uang koin sama uang kertas itu 2 tabung gas. Posisi sekolah dalam kondisi kosong. Yang diambil apa aja? Yang diambil adalah tabung gas, itu di kantin yang jelas ya. Yang di kantin di sana, kantinnya itu di ini. Yang jelas yang diambil adalah tabung gas sama uang receh-receh. Kalau dari aset sekolah sendiri Bu ada? Kalau aset sekolah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada aset sekolah yang tercuri. Kini pihak sekolah sudah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi sektor Ngelames. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita ke informasi lain, saudara. 1 orang terluka akibat kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Madiun. Akibat kecelakaan, muatan berupa kerupuk udang tercecer dan berserakan di jalan raya. Kecelakaan terjadi di Jalan Caruban menuju Ngawi, tepatnya Desa Pulirjo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Selasa siang. Akibat kecelakaan, pengemudi pick-up Hendro Prasetyo, warga Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, terluka dan dilarikan ke RSUD Caruban. Muatan pick-up berupa kerupuk udang tumpah dan berserakan di jalan raya. Kecelakaan terjadi ketika pengemudi pick-up melaju dari arah Caruban menuju Ngawi. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil yang dikemudikannya oleng ke kanan dan menabrak truk box pengangkut sirup yang dikemudikan Raden Suharjo, warga Semarang. Akibatnya pick-up terpental dan berbalik arah, tertabrak truk box lainnya yang melaju di belakang pick-up. Matanya kan tinggi, jajan itu tinggi. Setinggi box Leo itu loh, tinggi aku. Terus? Dari arah mana Ngawi ada box putih ini, 3 ini. Dari Semarang, mau ke Surabaya. Sudah menghindar, jenenge wong ngantuk. Kanan-kanan geder. Aku nak belakangnya nggak ngatasi, ngerem. Itu kan yang kena samping mana Mas? Samping kanan. Samping kanan ya. Terus kendaraan pickup itu oleng atau gimana Mas tadi? Iya, oleng ke kanan, goyang ke kanan enggak. Kanan aja saya sebab sakit kencangnya saya udah menghindar tapi tetap kena. Posisi Mas ini dari mana arahnya? Saya? Ya. Saya dari arah Ngawi. Dari arah Ngawi ke Caruban ini ya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Nelayan di Surabaya menemukan penyu sisik yang langka dan hampir punah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.